Halo sahabat channel SMA Negeri 2 Tajakula. Nah, kali ini saya akan membuat konten Sabtu Basa-Basi dengan bertemakan sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, bersama siapa? Bersama Bapak Guru Sejarah kita yang sudah belasan tahun ngajar di sekolah ini. Bapaknya itu berciri khas ganteng, imut, dan apalagi ya? Nah, simak terus ya video ini. Tada! Nah, sudah kenal kan dengan bapaknya ini? Bapaknya guru sejarah kita yang sudah belasan tahun di sekolah ini. Perkenalkan dulu, Pak. Baik, Om Swastiastu, salam sejahtera. Perkenalkan, nama Bapak Kade Yudi Artawan SPD. Saat ini mengajar di SMA Negeri 2 Tajakula, mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia dari kelas 11 dan kelas 12. Pertanyaan saya yang pertama dulu, apa kabar hari ini, Pak? Kabar baik, masih tetap sehat dan bisa beraktivitas. Ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya ajukan sambil juga belajar ya untuk anak-anak di rumah, yaitu tentang sejarah kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, Pak, yang saya tanyakan, apakah sih yang membuat Bapak suka dengan mata pelajaran sejarah? Jadi saya ceritakan sedikit. Sebenarnya saya dulu sekolah itu tidak terlalu suka dengan pelajaran sejarah. Akan tetapi setelah saya mulai menyukai membaca tentang cerita-cerita sejarah, dari sanalah saya menyukai sejarah. Ternyata menjadi guru sejarah atau menyukai sejarah itu memberikan pengaruh positif bagi kita. Jadi bagaimana nanti kita bisa berpikir secara bijak, kemudian kita belajar dari sejarah untuk tidak mengulangi kesalahan yang kita perbuat, sehingga kita lebih bisa berpikir sebelum bertindak. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, Pak, mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Nah, sebutkan satu peristiwa yang sangat bersejarah yang terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia terjadi. Itu ya, Pak. Jadi sebenarnya banyak peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia. Tapi salah satu peristiwa yang memiliki momentum penting dalam kemerdekaan Indonesia itu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Jadi peristiwa ini menjadi momentum bagi bangsa kita untuk ke arah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 atau proklamasi kemerdekaan. Ya. Oke, itu jawaban dari bapaknya ya. Semoga disimak baik-baik bagi yang menonton. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Katanya tadi Bapak Kadek Yudi bilang momentum peristiwa yang sangat bersejarah waktu itu peristiwa Rengas Dengklok ya, Rengas Dengklok. Nah, ada sih satu peristiwa yang sangat berkesan di hati saya pada waktu zaman SMA. Waktu itu saya dapat sejarah juga, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, bisakah bisakah dijelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi, Pak? Ya, jadi mungkin anak-anak ketika membaca materi tentang proklamasi kemerdekaan, jadi anak-anak akan menemukan yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Mungkin bagi sebagian orang peristiwa ini tidak penting, tapi jika kita flashback kembali, jadi sebelum proklamasi kemerdekaan, peristiwa Rengas Dengklok ini adalah sebuah peristiwa yang memutuskan bangsa kita merdeka atau tidak. Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu ada nama tempat. Jadi nama tempat, namanya tempat Rengas Dengklok. Jadi peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa di mana golongan pemuda, di awalnya itu golongan pemuda dan golongan tua itu memiliki beda pendapat terhadap hari pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Di mana golongan tua di sini, golongan tua itu termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, tokoh nasional kita atau bapak bangsa kita, itu menunggu kemerdekaan yang akan diberikan oleh Jepang. Jadi Jepang menjadikan kemerdekaan kepada Indonesia, itu yang ditunggu hasilnya oleh golongan tua. Namun golongan muda ini tidak mau menunggu kemerdekaan dari Jepang, karena menurut golongan muda bahwa kemerdekaan negara kita itu bukan hadiah dari Jepang, sehingga muncullah ide membawa tokoh nasional kita ke Rengas Dengklok untuk
segera memproklamasikan kemerdekaan. Artinya menekan tokoh-tokoh nasional kita agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi setidaknya kemerdekaan kita itu bukan hadiah dari Jepang. Oh begitu ya. Sedikit penjelasan peristiwa Rengas Dengklok yang sudah dijelaskan oleh Bapak Yudi. Semoga disimak baik-baik ya untuk anak-anak di rumah yang belajar sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari tahun berapa sih Indonesia itu dijajah? Dari tahun, maksud pertanyaan saya dari tahun berapa sampai berapa Indonesia itu dijajah? Nah, sebutkan satu aja nih negara yang menjajah negara kita. Negara yang menjajah paling lama di Indonesia itu adalah Belanda. Jadi Belanda menjajah negara kita itu dari tahun 1602 sampai tahun 1942. Kenapa 1942? Karena tahun 1942 itu Jepang memasuki wilayah Indonesia dan membuat pemerintah Hindia Belanda menyerah terhadap Jepang, sehingga beralihlah kekuasaan Belanda di Indonesia tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret 1942. Berarti sekitar 350 tahun Ya, hampir mencapai 350 tahun. Tapi tidak semua wilayah yang dikuasai Belanda yang memang kekuasaannya sampai 350 tahun. Gitu. Lumayan lama ya kita dijajah oleh bangsa Belanda, dan mudah-mudahan kita nggak dijajah lagi nih seperti pada tahun yang lalu gitu ya. Oke, lanjut nih pertanyaan untuk Bapak Kadek Yudi. Apakah sih menurut Bapak, maksudnya apakah arti dari adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Arti penting proklamasi kemerdekaan itu, jadi sejak saat proklamasi itu dikumandangkan, berarti di sanalah negara kita menjadi negara yang merdeka, bebas dari belenggu penjajahan. Tidak lagi kita harus patuh terhadap dominasi negara asing di negara kita. Artinya kita memiliki kemampuan untuk menjadi sebuah negara yang berdiri sendiri, jadi merdeka tanpa tekanan maupun intervensi dari negara asing, termasuk penjajah Hindia Belanda maupun Jepang. Gitu ya. Oke, lanjut nih Pak, masih ada pertanyaan nih. Sambil belajar juga untuk yang mendengarkan di rumah atau dimanapun. Nah, selanjutnya apakah sih tujuan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jadi tujuan proklamasi kemerdekaan itu adalah untuk kebebasan negara kita dari yang namanya dominasi asing atau belenggu penjajahan. Karena tujuan dari sebuah negara merdeka adalah di mana negara tersebut tidak lagi diintervensi secara politik maupun pemerintahan oleh negara asing. Ini yang menjadi catatan buat kita bersama. Jadi kemerdekaan itu adalah sebuah perjuangan yang didapat dari hasil perjuangan sendiri atau titik darah sendiri. Begitu ya penjelasan dari Bapak. Nah, lanjut nih untuk pertanyaan selanjutnya. Siapa saja sih yang berperan penting dalam memerdekakan negara kita ini, negara tercinta kita ini? Siapa saja Pak? Jadi orang-orang yang penting dalam kemerdekaan ini itu sebenarnya adalah seluruh bangsa Indonesia. Jadi semua komponen bangsa berperan peserta atau peran aktif dalam kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa mungkin menyebutkan 1-2 orang, akan tetapi dalam perjalanan sejarah tentu saja ada tokoh-tokoh yang memang memiliki peranan yang sangat penting untuk kemerdekaan Indonesia, seperti Insinyur Soekarno, kemudian ada Muhammad Hatta, ada B.M. Diah, ada Said Milik, ada Ki Hajar Dewantara, ada Dr. Sutomo dan lain-lainnya yang memang memiliki peranannya masing-masing dalam proses kemerdekaan Indonesia. Ya, lumayan banyak ya ternyata semua warga negara Indonesia yang waktu itu ikut sinambung ya dalam kemerdekaan negara kita tercinta ini. Kapan sih proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi? Jadi saya sambung tadi, jadi setelah peristiwa Rengas Dengklok tersebut, jadi proklamasi kemerdekaan itu ditetapkan tanggal 17 Agustus 1945. Jadi tanggal tersebut dianggap tanggal yang paling pas untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah peristiwa Rengas Dengklok, kemudian para tokoh kita ini pindah ke rumah salah seorang perwira Angkatan Laut Jepang, namanya Laksamana Tadashi Maeda. Disinilah disusun
draft konsep proklamasi kemerdekaan yang nantinya akan dibacakan besok harinya tanggal 17 itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, jadi tepat di kediaman dari Bapak Insinyur Soekarno untuk pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan. Jadi kenapa dipilih di sana? Jadi tempat Bapak Insinyur Soekarno ini dianggap paling aman dari intervensi Jepang pada saat itu yang masih memang berada di Indonesia. Siasat apakah yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada saat itu? Jadi Bapak bangsa kita atau founding father kita, jadi Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta itu siasatnya adalah melakukan kooperatif. Jadi dia bekerja sama, atau beliau berdua bekerja sama terhadap pemerintah asing yang tujuannya adalah mempelajari bagaimana sistem pemerintahan yang dibuat oleh pemerintah asing di Indonesia. Jadi setidaknya beliau berdua ini punya pandangan ketika nanti kita merdeka, maka kita akan siap menjadi sebuah negara. Jadi sifat perjuangan beliau adalah kooperatif, jadi tidak menentang secara radikal, tapi mereka lebih suka dengan kerjasama terhadap pemerintah asing, namun tujuan mereka adalah satu, yaitu untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, bagus sekali. Tujuan dari Bapak Presiden kita yang pertama yaitu kooperatif dan tidak radikal ya, Pak ya. Ya, itu yang saya dengar tadi. Apakah perjuangan bangsa Indonesia sudah berakhir ketika diproklamasikannya kemerdekaan pada saat itu? Jadi setelah 17 Agustus 1945 itu adalah momentum di mana negara kita sebagai negara merdeka, namun Belanda pada saat itu belum menerima kemerdekaan yang kita buat sendiri. Jadi Indonesia saat itu dianggap oleh Belanda menyalahi aturan secara hukum internasional, sehingga kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu bukan sebagai salah satu tujuan akhir pada saat itu, namun masih ada perjuangan-perjuangan lain yang dilakukan oleh Indonesia. Karena setelah proklamasi kemerdekaan muncullah rongrongan dari luar dan dalam negeri. Jadi dari luar itu ada militerisasi dari Belanda, jadi ada agresi yang dilakukan oleh tentara Belanda ke Indonesia untuk merebut kembali kekuasaannya di Indonesia. Itu bahkan sampai 2 kali. Jadi ada agresi militer pertama dan ada agresi militer kedua. Nah, di samping itu juga ada pergolakan yang terjadi di dalam negeri. Jadi munculnya disintegrasi bangsa. Jadi seperti munculnya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, kemudian ada pemberontakan Andi Aziz, ada pemberontakan PRRI Permesta, kemudian ada pemberontakan NII atau Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Jadi banyak tantangan saat itu ketika negara kita baru merdeka. Jadi baru merdeka saja sudah ada 2 kekuatan yang ingin menghancurkan Indonesia, jadi dari dalam negeri maupun dari luar negeri itu sendiri. Berarti pada saat itu belum 100% kita bebas dari penjajah berarti Pak ya? Belum, mana masih Belanda masih menganggap bahwa Indonesia itu adalah masih kekuasaan Belanda. Jadi Belanda belum mau menyerahkan Indonesia sepenuhnya. Jadi mereka, bahkan Belanda menganggap bahwa Indonesia itu mencuri kesempatan saat itu ketika Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Jepang menyerah, ternyata kita memerdekakan diri, padahal secara hukum internasional kita menyalahi aturan. Jadi menurut Belanda berhak lagi untuk menguasai Indonesia, sehingga muncullah ide Belanda untuk melakukan agresi terhadap Indonesia pada saat itu. Itu ya. Oke, untuk yang terakhir nih, pesan apakah yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak didik kita maupun yang menonton konten basa-basi ini dan juga generasi penerus Indonesia mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia? Baik, terima kasih. Jadi pesan saya kepada generasi muda atau generasi milenial sekarang, jadi anak-anak bisa mencontoh bagaimana perjuangan para tokoh-tokoh nasional kita memerdekakan negara kita, menjadikan negara kita negara kesatuan Republik Indonesia di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita sebagai generasi muda seharusnya sudah bisa menjaga negara kita seutuhnya
apalagi dengan kondisi sekarang di mana muncul berbagai gejolak yang ingin merongrong kesatuan negara kita, yaitu NKRI. Jadi pesan saya adalah anak-anak Indonesia harus lebih cerdas, lebih kreatif, lebih terampil, dan juga menjaga etika, akhlak, dan iman. Karena itu adalah bagian penting dari sebuah perjuangan. Jadi kita tidak perlu mengangkat senjata, tapi kita perlu mengangkat harga dan derajat bangsa kita lewat moralitas yang baik, sehingga negara kita terjaga sampai ratusan tahun berikutnya. Jadi tidak seperti negara-negara yang lain. Jadi negara kita tidak mungkin pecah belah, karena kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu pesan yang bisa saya sampaikan, Bu Yusi. Ya, itu ya pesan yang bisa disampaikan kepada anak-anak didik yang sedang menonton video ini. Dan selanjutnya untuk pertanyaan sudah berakhir, Pak. Masalah konten basa-basi ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, sudah meluangkan waktu di studio Mandala Kreatif ini. Dan semoga basa-basi kita ini tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, semoga bermanfaat apa yang sudah kita bicarakan tentang sedikit ulasan, bukan sedikit ya, tapi lumayan banyak tadi. Lumayan banyak, ada 10 pertanyaan yang sudah saya ajukan. Bagaimana peristiwa orang-orang yang dahulu bisa memerdekakan negara tercinta kita ini. Jadi kita harus jaga ya negara kita ini supaya tidak dijajah lagi oleh orang-orang yang mau menjajah negara kita, gitu ya. Dan di konten video ini saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih banyak kepada para penonton yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa di like dan subscribe channel ini, channelnya SMA Negeri 2 Tejakula. Salam Semandala, Semandala, go!